Yo, selamat datang di Gebah Metal episode kedua. Ya, ini adalah episode yang kedua, masih di tempat yang sama, di kuburan, bro. Horor. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, kali ini kita akan membahas semua tentang pergerakan beliau dengan bandnya. Seperti kita ketahui bersama bandnya, beliau ini masih tetap aktif dan produktif sampai dengan saat ini sejak 1992 ya. Bandnya Ya. Bandnya sejak 1992. Nanti kita akan bahas semuanya di Gebah Metal episode 2 kali ini, menghadirkan beliau. Sorry ya di kuburan. Gak apa-apa rame-rame ini. Kalau di kuburan karena kita belum punya tempat ya. Jadi ya di sini aja lah. Kita perkenalkan saja Bapak Nino dari Trauma. Gimana? Alhamdulillah sehat. Tos ini dulu dong apa? Tos covid ya. Kopi Nah. Jarak, ambil jarak. Ya, dekat. Dekat-dekat ya. Gimana Trauma no? Trauma, apanya? Bandnya, personilnya? Bandnya, personilnya, semuanya. Personilnya sehat-sehat, alhamdulillah. Bandnya agak-agak istirahat dulu karena emang Diistirahatkan. sekarang lagi pandemik kan. Iya. Ya agak-agak santai lah gitu. Tapi biar gimana, rencana agenda tahun ini kita mau ngerilis single baru. Oh, ada lagi? Ada, ini lagi kita selesaiin. Baru rilis album kan kemarin? Rilis album kan udah tahun lalu, 2019. Tahun lalu ya. Tahun yang lalu. Akan rilis single terbaru. Insya Allah tahun ini bisa nyelesain single terbaru, bisa rilis tahun ini. Tahun ini ya. Mudah-mudahan ya, kita tunggu. Apa? Gue mau tanya tentang Trauma nih ya. Trauma itu kan yang setahu gue nih band, bisa gue bilang nih band yang aktif dan produktif ya. Paling aktif dan produktif kalau menurut gue ya. Jadi keluar album setiap berapa tahun sekali keluar album. Apalagi merchandise-nya itu udah mungkin seluruh Indonesia, kemanapun gue pergi pasti itu di lapakan paling banyak tuh Trauma. Itu beneran. Itu yang pernah gue alamin. Gue sempat berpikir gila Trauma nih merchandise sampai sini-sini. Bajakan nggak? Entah bajakan atau rare, tapi yang gue lihat sih memang asli kayaknya gitu kan. Gua ke seluruh Pulau Jawa ya, banyak di Pulau Jawa ya, gua di kota-kota di Jawa itu selalu ada pasti yang namanya Trauma gitu. Sampai dengan sekarang pun gitu kan. Gimana sih Trauma nih bisa sampai bertahan sampai sekarang tuh? Kan orang bilang untuk mempertahankan sebuah band tuh sangat agak susah ya. Trauma ini mempertahankannya seperti apa sih? Berjuangnya gitu dari awal sampai dengan sekarang, dan tahun lalu sudah rilis album yang terbaru Ya. Kalau masalah mempertahankan ya, memang membangun mungkin gampang ya. tapi mempertahankan jelas susah. Karena istilahnya ya namanya band tuh isinya kan nggak cuma satu kepala. Ya. Kita berusaha gabungin beberapa kepala untuk jadi satu dengan ide dan pemikiran yang seringnya tuh beda-beda. Gimana kita jadiin satu biar kompak Gitu ya. itu dia, gampang-gampang susah pasti. Nah, lu sendiri nih di Trauma bergabung sejak kapan sih? Gue gabung sama Trauma tuh tahun 95 bulan September 95 ya. ya. Berarti vokalis yang keberapa nih? Berapa? Kedua ya. Kedua. Karena kan dari 92 sampai 95 ada formasi yang sebelumnya. Nah, dari 95 itu sudah formasi udah baru semua personilnya. Nah, dengan formasi terbaru itu 96 sama 97 kita ngerilis demo, 2 kali ngerilis demo tape, 98 baru ngerilis full album perdana, Extinction of Mankind. Oh, jadi dari 95 itu memang personilnya Trauma tuh udah berganti ya. Udah ganti semua. Ganti semua ya. Semuanya drum, bass, vokal, gitar. Ya, Itu udah formasi baru semua. udah. Ya. Dari 92 sekarang 95 siapa aja sih orang-orang mungkin kalau boleh tahu? Itu udah ganti berapa kali ya, dari pendirinya Mr. Nah. Santo itu. Pendirinya nih, Ah, ada yang pernah gua denger, ada yang bilang tuh si teman kita Bayu Rayak itu punya abang siapa namanya, itu mereka, dia salah satu pendiri Trauma bukan sih, bener gak ya? ini ya, Dedi ya.
Ya itu formasi Formasi awal, awal. ya, dengan Sabto, Dedi Ah, dan lain-lain. Dedi siapa? Dedi Said bukan? Bukan Dedi Said ya? Bukan. Bukan. Dedi Said mah gue tahu dia promosi awal sama Iya. Sabto. Ya. Kelly kalau nggak salah. Klik. Lik. Ya. Nah, ada satu tuh yang gue denger katanya memang Bayu Suroso nih basis Raya katanya punya abang, dia salah satu founder dari Trauma, masih apa sih namanya gue lupa tuh. Bener nggak sih? Iya benar. Promosi awal itu ya? Benar. Kalau 92 sampai 95 lah itu generasi yang awal sebelum ada gua. Berarti dari 92 ke 95 itu jedanya sekitar 3 tahun, baru 95 baru personel baru ada Formasi baru, materi baru. siapa itu orangnya tuh? Pokoknya yang di bulan sebelum gua kan ada Doni Gibas drum, Doni Gibes. drum, terus ada Dedi Yuniarto, Ah, ada Iqbal yang main gitar. Iqbal. Iqbal, waktu itu yang main bass kan Sabto kan, bass Ya. vokal kan. Cuma waktu itu saat Sabtonya cabut, gua masuk di situ. Oh, baru lu masuk. Gua sempat satu kali latihan bareng dengan beliau. Oh gitu, Mas Sabto sempat. Tapi manggung belum. Oh gitu ya. Gitu. Terus? Ya udah. Ya semenjak itu ya udah jalan tanpa beliau itu, gantinya Sabto itu Patrick itu bulan Patrick. Desember 95 tuh baru Nah, diganti sama Patrick. dari situ lanjut terus sampai sekarang. Menyusul pas mau main di Bandung akhir tahun 95, si Iqbal juga akhirnya cabut, Wah. diganti Ella. Ella masuk. Ya, Ella waktu itu sempat di Tengkorak kalau nggak salah. Itu sudah sebelum tuh. kalau di Tengkorak itu sesudah. Nah, itu sesudah Metallic Clinic. Jadi kita dengan Ella itu kan ada rilis dua demo, Nah, 96 sama 97, ya. ikut Metallic Clinic. Nah, abis dari Metallic Clinic Ella keluar, dia join dengan Tengkorak. Ya. Posisinya digantiin sama Wilman dari Dead Vomit. Oh, berarti sesudah Hela masuk baru dia ke Tengkorak gitu ya. Ya. Tengkorak dia jadi ikut di album apa? Konsentrasi Massa. Ya itu. Kalau album pertama Trauma, jadi udah nggak ada Hela, di situ udah Wilman Taufik dari Dead Vomit. Gitu. Ya benar. Dan apa namanya, dari sejak 95 ini itu kan yang gua tahu 96 ya, itu keluar album EP ya. Demo ya. 96 ngeluarin demo. Extension of Mankind yang terkenal itu ya. Extension of Mankind 98 itu album. Oh, 98. Ya, jadi Itu full length album. itu full album. Oh. Jadi 96 tuh demo dulu isinya 6 lagu, demo tape biasa. Iya. 97 judulnya Incomplete Damnation. Itu 6 lagu juga. Iya. Gitu. Oh, jadi Extension of Mankind itu emang album ya? Emang album perdana di akhir tahun 98. Di akhir tahun 98. Ya. Oh. Sebelumnya ada 2 kali demo dulu. Ah. 2 kali demo, Metallic Clinic. Baru awal 98 itu kita merapikan materi untuk album. Iya. Oh gitu. Nah, yang gua tahu nih kan lo dengan lo juga bikin ini ya, sebuah Zain Morbid Noise itu sangat rajin mengulas tentang pergerakan metal yang ada di Indonesia. Itu gimana kabar Morbid Noise? Terakhir kalau untuk majalah ya, jadi gini ceritanya tuh awalnya saya bikin Morbid Noise itu tahun 96. Awalnya itu belum bikin zine dulu. Kita bikin distro. Mail order distro. Jadi kita jualnya lewat surat. Iya. Nah, jadi rilisan pertama yang kita distribusi official untuk Jakarta itu debut albumnya Rotten Cop Malang tuh, Make It Sickness. Jadi waktu itu gue pegang 100 kaset, 100 piece lah dari labelnya Higher Production, itu yang kita distribusiin. Rata-rata lewat surat, jadi teman-teman kalau beli ya banyaknya lewat surat. Ya sesekali dibawa kalau pas lagi acara manggung. Zaman itu kan ya. ngelapak masih jarang. Iya. Ya kan? Ya paling bawanya taruh di tas. Hari mau keluarin. Iya. Nah, dari situ bikin Rasain mail juga ya. distro, terus akhirnya gue mikir gue bikin zine aja sekalian nih. Karena apa? Dari awal-awal 90-an itu kan gue sering koresponden. Aduh, ada telepon lagi. Panggilan tuh. Gua terima dulu teleponnya ya. Lagi syuting nih, ntar aja teleponnya. Telepon. Ya, lagi shoot, ntar teleponnya ntar ya. Ada yang telepon.
apa-apa diambil aja. Lanjut. Oke, jadi kalau Morbid Noise itu ide gue awalnya karena dari awal 91 deh, di tahun 91 tuh gue Wah, lama banget dong ya. rajin surat-suratan koresponden. Iya. Itu gara-gara ada salah satu surat gue yang dimuat di majalah Hai waktu itu, dan alamat gue dicantumkan di situ. Oh gitu. Nah, zaman tahun segitu kan kita belum email-emailan, semua harus pakai surat. Nah, nah itu rumah tuh banyak dapat surat dari berbagai kota, dari negara-negara sebelah juga kan. Saling berkenalan lah, metalhead itu kan. Nih gue punya band di kota gua, band-bandnya yang thrash metal, death metal nih, ini. Gimana kalau di kota lo apa? Itu rata-rata setiap surat dari mana aja nanyanya tuh seperti itu. Ya itu gue tulis tangan. Malum komputer waktu itu minim banget kan, sama mesin tik, ya kan. Akhirnya gue tulisin aja nih kalau di Jakarta band adanya ini. Ntar dah tulis, ntar balas suratnya si Anu, begitu lagi gue ceritain kan. Lama-lama gue mikir capek juga nih nulisin atu-atu, walaupun akhirnya gue sempat fotokopi juga kan, bikin newsletter gitu kan. Newsletter ya. Wah kayaknya enak juga nih kalau misalnya bisa gue rangkum aja semua, gue data gitu kan. Bukan cuma band yang di Jakarta, tapi band yang di luar kota juga, yang gue tahu, yang gue kenal. Ya emang era segitu kan, mungkin band belum sebanyak sekarang ya. Dimana gue kumpulin dalam satu media, nah media itu bisa gue bagiin atau gue jual sama mereka-mereka yang membutuhkan informasi itu. Akhirnya zaman gue kuliah tuh, gue nyusun Morbid Noise itu satu band, surat-suratan luar kota. Di situ temenan sama Rotten Cop, Dead Vomit, band-band Bandung, Hellgat, Jasad. Itu kita kumpulin semua biografinya, sampai sekitar 40 biografi. Gue ngerjainnya selama setahun. Sendirian tuh ya? Sendirian. Masih sendirian? Ya, dengan alat-alat sederhana, gambar-gambar juga banyak cut and paste, fotokopi, tambal aja kan. Akhirnya setelah setahun, 97 itu baru jadi tuh edisi pertama. 97 baru jadi? Itu isinya 40 band lokal semua. Terus itu majalah terakhir sampai dengan Teputih itu ya? Teputih dalamnya, covernya cetak. Terus akhirnya tuh seiring berjalannya waktu, ya gue campur tuh sama band-band luar. Sampai akhirnya edisi ke-10 terakhir tuh di tahun 2006. 2006. Itu Jadi, terakhir. Itu terakhir cetak, ya? dicetak. Jadi 3 edisi terakhir itu kita cetak. Warna. Terus edisi ke-10 itu edisi terakhir CD kompilasi. Kalau nggak salah ini bukan ya? Yang Kiai Mia bukan cover depan. PM-nya itu 8. Atau Diprit? Diprit 9. Habis itu ada satu lagi. Ada satu lagi berarti ya? Ada satu lagi. Karena dulu gua salah satu kolektor dari majalah Morbid Noise. Langganannya dulu tuh ya kan. Ya, makanya 2006 terakhir, ya udah habis itu mungkin juga udah susah ngatur waktu juga gitu kan. Waktu itu sempat punya distro juga kan, ya traumanya sibuk. Guanya sendiri juga ya ada kerjaan ini itu sehingga ya nggak kepegang lah. Jadi ya udahlah, istirahat sebentar, pengennya begitu kan. Nggak lama. Sebentar lama. Padahal sampai sekarang namanya keinginan buat bikin fanzine gitu sih selalu tetap ada. Ya, seperti yang gue bikin ini sekarang, tadinya awal sih pengen menulis dalam sebuah fanzine apa zine, tapi karena sekarang zaman udah canggih kan, ya udahlah gitu aja, lebih enak aja gitu. Lebih simpel, seluruh dunia bisa ngeliat bisa gitu. online di website, bikin di YouTube, sosmed gitu kan. Nah, kalau untuk Trauma sendiri berarti album pertama Extension of Mankind 98. tahun 98. Ya. Nah, ini single Extension of Mankind ini banyak banget di apa ya? Yang gua tahu sih hari itu requestan di setiap Trauma manggung segala macem. Awalnya jadinya gimana sih itu Extension of Mankind? Apa rekamannya? Lagunya itu sendiri. Oh. Ya kalau lagu memang sebelum rekaman udah dimatengin di latihan dulu. Tapi benar-benar waktu rekaman album Extension of Mankind itu juga ada cerita serunya tuh. Oh gitu ya. Pertama kalinya rekaman sendiri di studio besar, waktu itu di Magenta ya. 24 track. Anjir. Sendiri Magenta. tanpa produser. Magenta. Iya. Tanpa produser. Tanpa produser. Ya, itu dia pertama kali. Jadi nggak ada yang ngarahin, kita aja personel ngarahin sendiri, celingak-celinguk. Nyoba ini, nyoba itu, kagok main metronom ya kan. Itu ngerasain banget gitu kan. Iya. Nah, untuk label waktu itu nyari, wah nggak ada yang cocok. Akhirnya alhamdulillah dibantu sama orang tua.
Oh, bantu gitu ya? nyokap. Oh gitu. Nyokap mau minjemin dana lah istilahnya, lo pakai aja dulu deh, ntar balikin nyicil gitu kan. Ya udah, karena berkat bantuan nyokap tuh akhirnya ya bisa jadilah itu album. Berarti dari itu hari itu nggak ada label ya? Akhirnya pakai Morbid Noise, Pakai label sendiri. label sendiri aja gitu. Oh, Morbid itu ada label juga. Oh iya benar, Iya label kan, juga ya. Iya, tadinya kan label distro gitu kan. Ya udah Iya. jadiin sekalian lah. Jadiin sekalian gitu ya. Jadiin sekalian. Ya udah. 98 kita akhir 98 rilis Extinction of Mankind. 99 dirilis di Malaysia. 99 di Malaysia. Iya, tuh covernya beda lagi. Jadi Oh, gitu. versi sana lagunya sama tapi covernya beda. Ya, memang sih kalau yang gue lihat nih, kalau lu ketahuin Trauma ini paling rajin. Inoanya ini paling rajin berkoresponden dengan band-band di luar sana juga. Bukan hanya di Indonesia ya, di luar sana tuh paling rajin berkoresponden. Yang gue lihat nih, semua kompilasi pernah udah beratus, ada puluhan ratusan kali ya. Nah itu kalau kompilasi, jadi kalau gue mikirin dulu gini ya, emang gue bareng ya, bukan cuma gue yang ngelakuin kayak gitu kan, sama teman-teman yang seangkatan lah gitu, sama Yoyo, Tengkorak dan lain-lain gitu kan, seru-seruan. Jadi kita gimana caranya waktu itu mikirnya kan, gimana caranya ini band, ini album bisa didengar lebih banyak orang, Iya. ya kan? Hari itu memang kita berpikir seperti itu. Toko kaset jelas nggak masuk kan, Iya. jualnya teman-teman tangan ke tangan kan. Produser nggak mau. Gimana caranya bisa ngikut-ngikut, tapi bisa kesebar di mana-mana, di negara-negara mana. Ya udah, ikut kompilasi, berbagai macam kompilasi, berbagai macam kontrak. Ya kayak Metallic Clinic lah. Iya. Kalau Metallic Clinic pasti besar lah ya. Kontraknya ya gitu ya. Ada yang istilahnya ya cuma dapat royalti Kaset. 5 kaset, ya kan? Ada yang nggak dapat juga, cuma dapat sampelnya doang. Semua gue ikutin. Untuk memperkenalkan Iya. lebih luas lagi gitu. Yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Thailand, Singapura, ada yang di Amerika, yang di Jerman, Prancis. Heeh. Ya lewat tuker-tukeran surat lewat surat menyurat itu ya gua dia bikin kompilasi, ikutin aja lagu yang ini, udah sebarin aja, Gitu. ya kan? Karena tujuan gue cuma satu, gimana promosi bandnya, itu aja, nggak mikirin profit. Itu jalanin. Pemirsa. Susah payah itu dulu ngabisin duit pakai perangko. Kalau sekarang kan enak ya, tinggal ngirim digital, bisa email, bisa lewat sosmed, Iya. apa gitu kan. Dulu mah paling cepet ngirim surat 2 minggu nyampe, 2 minggu lagi dibalas, sebulan deh, 1,5 bulan baru ada respon. Baru ada respon. Iya, dan itu ngabisin duit jajan. Jadi itu ngabisin duit jajan, tapi senang aja gitu. Kira-kira lu hafal nggak tuh kompilasi yang Trauma ikutin? Karena gue liat tuh di pernah gua baca di Zainnya juga, Morbid Noise itu banyak apa berderet. Iya, Dan itu dulu zaman dulu itu kalau beli kompilasi, apalagi kompilasi di luar itu pasti ada Trauma, Bloody Gore, betul nggak? Iya, era-era itu ya. Kan? Era-era itu pasti ada 2 band itu. Dan gue juga sering berkoresponden di luar sana juga. Pasti mereka gue tanya, lu kenal band dari Indonesia siapa aja? Jawab pasti pertama apa? Trauma. 2 Bloody Gore, itu aja kebanyakan. Nah itu cara lu berkorespondennya itu awalnya melalui gimana sih, maksudnya? Karena mungkin tahu bandnya terus ada kontaknya lu kirim mau gimana Iya. gitu. Ya kalau gue sih nggak malu untuk memperkenalkan diri duluan. Gitu. Ada yang mereka ngirim surat duluan lah dari teman-teman lokal atau band-band lokal. Ada juga yang dari gue duluan gitu. Pokoknya untuk menjalin kerjasama berpromosi itu tadi kan. Start, gue bikin kompilasi ini lo mau ikut gak? Sistemnya gimana? Ini gini. Sikat. Jadi lu yang nawarin gitu ya. Ya ada yang, gue ikutan kompilasi lo dong. Ada yang ditawarin juga. Ya campur-campurnya semua deh. Gitu ya. Penting tujuannya cuma satu, gimana nama Trauma ini bisa dikenal lebih luas. Gitu aja. Dan itu emang ngabisin duit banget. Zaman itu ya. Ngabisin duit jajan ya kan. Gitu aja. Dan Zain terus tetap jalan juga gitu. Dan juga tetap jalan dengan jadwal terbit yang acak-acakan. Ya sekelarnya aja kan. Sekelarnya Sambil kadang sebulan kuliah, sekali ya. kadang 2 bulan sekali, Kadang kadang sekali. setahun bisa terbit 2 kali, kadang sekali ya kan. Gitu aja, yang penting terus eksis aja. Kalau dibandingkan dengan sekarang gimana? Untuk Zainnya sendiri, karena sekarang udah nggak ada Zain ya. Ada nggak sih? Masih ada nggak? Banyak kan online ya sekarang ya. Banyak online ya. Majalah musik juga udah nggak ada kan sekarang. Nah, itu dia. Iya. Itu- Tapi tetap informasi tentang musik itu kan ngalir terus. Dari
yang web scene itu kan masih tetap jalan kan, itu aja. Ah. Dan memang band sekarang banyak banget. Oh, bukan banyak lagi, ini anak band semua nih. Iya, banyak banget dan bagus-bagus. Bagus-bagus Iya. ya. Nah, Ngeri-ngeri ya. Itu sekarang susah tuh kalau misalnya ada orang awam dari negara mana nanya gitu misalnya ke gua kan. Band di Jakarta kita ngomong Jakarta nggak Indonesia. Iya. Band di Jakarta ada apa aja atau yang bagus apa aja. Gue bingung ceritanya. banyak banget gitu. Gitu. Nah, ini juga band-band bagus nih. Orang-orang ini band bagus semua. Kembali ke trauma setelah Exception of Mankind, gimana tuh dari pergerakan trauma sendiri setelah Exception of Mankind 98 ya? Oke, Terus masuk ke era 2000-an, itu gimana tuh? Karena kan gue lihat trauma nih sering ganti personil ya. Iya. Emang kalau jadwal manggung ya, emang bisa dibilang paling padat tuh ya era-era itu. 97, 98 tuh paling padat deh. Akhir-akhir 90-an ya. Iya, itu udah berbagai kota tuh. Dari pensi ke pensi ya. Pensi ke pensi gitu. Dan di luar daerah, luar daerah kita kemana-mana sampai akhirnya sempat ada krisis personil juga. Itu pasti lah band kan. Iya. Si ini nggak bisa lagi karena mungkin untuk melanjutkan studinya dia, si ini nggak bisa karena mesti kerja gini kan. Akhirnya dari 98 baru keluar album lagi itu 2003 sama crossover Musika. Krisna, almarhum Krisna Sadra. Itu Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati. Nah, itu ada video klipnya ya. Api Dalam Otak. Api Dalam Otak. Ya. Terus Rek, nanti dicari itu. Dan itu cuma bertiga kita. Hari itu apa? Gue vokal, Ella gitar, drum coki. Gak ada yang main bass. Gak ada yang main bass. Gak ada yang main bass waktu itu, pas rekaman album ya. Jadi sebelumnya pas live sih ada aja. Jadi yang ngisi Hela tuh pas di recording. Ella sama Krisna. Di Sesadak juga Krisna juga bantuin juga. Nah, gitu. Nah itu era-eranya trauma lebih apa ya? Kalau bisa dibilang dulu kan ada yang bilang distribusikan luas tuh akhirnya kan album kan karena masuk di toko-toko kaset kan waktu itu kan. Dulu ada yang bilang juga di kalangan anak-anak tongkrongan metal ya, trauma udah mainstream, udah apa namanya? Udah masuk major label. Udah major label, malas sudah banyak yang bilang itu. Itu gimana trauma menanggapi hal itu? Karena memang kan dulu kita di awal-awal pergerakan itu kan namanya anti mainstream lah, anti major label lah, atau gimana? Kalau gue sih dari dulu mikirnya satu positif aja. Gimana caranya band kita bisa dikenal lebih luas. Itu doang. Itu aja. Ya, kita ambil positifnya aja. Jadi kita lebih terpromosikan lagi. Bukan nguber profit. Hasilnya sama aja. Sama aja. Gitu loh. Itu yang apa album kedua itu ya berarti ya? Paradigma Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati. Itu yang yang 2003. Sangat terkenal banget kalau menurut gua sih ya. Judulnya akhirnya bisa jadi jargon. Jadi jargon ya. Iya. Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati. Iya. Itu sangat terkenal banget dan di situ banyak banget gua lihat rilisan kaos-kaos entah itu bootleg entah itu resmi. Ada bootlegnya tuh. Ada banyak banget. Yang 15.000 ada itu. Sampai gua ke pasar malam pun ada trauma Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati. Itu berarti keren dong. Tapi ada lucunya. Oh gitu. Depannya bagus nih sablonannya. Harga 15.000. Wah, sablonan bagus. Plastisol. Belakangnya Indonesian Black Metal. Nah, kita kan death metal. Yang ngebajak kurang jago nih. Itu berapa tahun tuh sempat gue lihat tuh dari era 2003 sampai 5 tahun sesudahnya tuh masih banyak aja tuh pasar malam masih ada dijual. Makanya di pasar pinggir jalan kadang ada tukang bakso yang pakai gitu kan. Ya, tapi mau gimana? Tapi lu ngeliat itu gimana sih tuh? Tetap gue menanggapi itu dengan positif. Ya karena gue mikir nomor satu ya ada juga kita kebantu promosinya mengenalkan masyarakat gitu ya. Iya, kadang juga kita mikir dia mungkin juga nggak mampu juga beli yang original, mau gimana, mau dipaksain mau gimana kan. Ya, dan banyak kan juga yang pakai baju bajakan itu dia nggak tahu bandnya. Iya kan? Bos, misalnya sudah mungkin ikut-ikutan atau beli aja. Ya dia beli mungkin gambarnya bagus, sablonannya bagus, dia beli aja. Dia nggak tahu itu band apa, itu band atau apa dia nggak tahu. Itu trauma bacanya atau apa dia juga nggak tahu. Dan memang yang waktu itu jargonnya demi hidup tak perlu harus mati. Demi hidup tak harus mati gitu ya. Tak perlu harus mati. Oke, kayaknya ada kita break sejenak, nanti kita lanjut lagi ya.
Ya, kita balik lagi ya. Tadi sempat mati lampu. Gelap. Mati lampu. Balik lagi sama Nino Trauma. Tadi kita ngomongin apa album kedua ya. Yuk. Tahun 2003 Demi Hidup Paradigma Demi Hidup Tak Perlu Harus Mati. Itu sangat-sangat terkenal kali. Tadi kita ngomongin bajakannya banyak banget tuh. Oh iya. Di situ ya. Sampai gua tuh pernah banyak ke pasar-pasar malam, anjir. Bajakan trauma gitu kan. Iya. Anak-anak trauma sendiri tuh nanggepinnya gimana gitu. Satu, senyum aja. Gimana? Ya kan? Ya, senyumin aja. Gitu kan. Pangsa pasarnya juga lain gitu kan. Mikirnya gitu aja. Itu tadi. Secara tidak langsung bantu trauma buat promosi juga gitu ya. Ada kebantu di promosinya juga. Kenal trauma apa sih ini kan, nanti orang penasaran gimana ya kan, cari-cari beli CD-nya ya kan. Kalau juga misalnya ada fans fanatik atau fans tiap band juga dia akan ngejar beli yang original gitu kan. Kayak gitu-gitu juga nggak bakal dibeli gitu kan. Bangsa pasarnya beda lagi gitu. Itu aja sih. Dan itu sangat terkenal sekali Demi Paradigma Demi Hidup Tak Harus Mati. Dan ada satu video klipnya ya, Api Dalam Otak. Api Dalam Otak, bisa kalian cek ya di YouTube ada pasti ya. Ada video klip Trauma. Itu video klip pertama ya. Video klip pertama Video klip yang dibikinin sama crossover sama Musikal itu. Waktu itu. Ya. Judulnya apa? Paradigma Demi Hidup. Tak Perlu Judulnya Harus itu Mati. sendiri ya. Judul lagunya Api Dalam Otak. Ya, bisa kalian cek di YouTube. Video klip Trauma Api Dalam Otak, waktu itu formasinya masih ada Hela, Coki, ya gue bertiga, cuma pas di klip itu pemain bassnya yang audisional si Kacung ikut. Oh gitu ya? Ikut situ. Ya, main bertiga doang kan kaku kalau kata Krisna kan. Malah main gak ada basis lu. Ya kan? Ya udah. Ikut lah berempat. Syutingnya di mana tuh? Itu saya ingat gua Kalimalang tuh. Udah masuk Bekasi kalau nggak salah deh, di sebuah gedung apa ruko rusak gitu di lantai atas itu. Gitu. Iya. Sutradaranya? Itu siapa ya? Krisna dibantu sama siapa? Lupa gua. Ntar nyontek dulu deh. Tahun 2003 ya? Iya. 2003, abis itu lanjut ke album selanjutnya tahun 2008 ya, Karenial ya? 2008 tuh Dominasi Kemenangan. Oh, Dominasi Kemenangan. Album ketiga. Dari 2003 ke 2008. Iya, 5 tahun kan, lama-lama kan. Prosesnya gimana tuh? Udah ganti lagi nih personil? Yang baru di situ pemain bass. Akhirnya kita udah permanen main sama Rusdi Hamid dari Dislike ya? Ya, dia main Dislike juga, terus di Delirium Termen juga. Oh, Delirium Termen juga ya? Dia dulu sebelumnya di Delirium Termen juga. Gitu? Ya, semenjak. Ya, kita kalau berteman aja sih udah dari sebelum itu ya, udah lama kan. Lama ya? Akhirnya ya karena ada kecocokan aja, kita tawarin sama dia oke. Ya udah lanjut. Sampai akhirnya bikin Dominasi Kemenangan itu. Dominasi Kemenangan 2008, dia lanjut Perennial 2012. 4 tahun lagi kan. 4 tahun lagi. Nah, itu udah ganti lagi drummernya. Ganti lagi. Formasi baru lagi. Formasinya udah ganti di drummer aja. Di drummer doang. Dari Coki diganti sama Dani sampai sekarang Dani. Sampai sekarang. Ya. Dani sampai sekarang 2000. Jadi Dani itu masuk 2009. Perennial 2012 album yang pertamanya dengan Dani itu sampai dengan sekarang. Balakosa masih sama Dani juga. 2012 Perennial ya? Ya. 2019 Balakosa. Ya, album kelima. Itu kenapa jaraknya jauh banget tuh? Dari 2012 ke 2019. Nah itu 7 tahun tuh. Itu. Nah, selama kurang 7 tahun tuh gimana tuh? 5 tahun.
7 ya, 7 7 tahun. ya? Nah jadi gini sih, ya kalau kita kan pengennya sebenarnya konsisten, paling nggak 2 tahun sekali, pengen punya album baru lah gitu ya. Tapi pada kenyataannya apa yang kita jalanin tuh ya gampang-gampang susah. Kenapa? Ya itu tadi, kita ini kan sebenarnya main band tuh bukan full time. Hobi ya. Ya, nomor satu hobi, kita bukan full time main band, Trauma tuh bukan full time. Jadi setiap personil pada punya kerjaannya masing-masing lah, punya kesibukannya masing-masing. Berarti sibuk di kerjaan juga. Nah, itu dia yang bikin akhirnya sedikit terbengkalai. Jadi kita nggak punya jadwal latihan rutin. Ya. Jadi kita latihan itu sebisanya aja, maksudnya sebisanya tuh sedapatnya setelah kita ngobrol di grup WA. Misalnya nih minggu ini kita pasti ntar dari Senin misalnya udah ngobrol dulu nih. Ntar minggu ini hari apa nih pada bisanya? Si Dani bisa hari ini dia nggak bisa ini. Rusdi yang kerjanya kantoran di bank, bisanya hari ini. Ya kita nyocokin. Ya udah hari Rebo, oke Rebo. Nah minggu depan belum tentu Rebo, ya kan? Bisa jadi Kamis, bisa Jumat, bisa jadi Minggu. Jadi harus disesuaikan dengan kita disesuaikan jadwal personelnya. Mereka yang bisa semua tuh kapan? Nah itu kita kan nyicil ngerekam lagu satu. Nah mau ketemu aja susah kan kendalanya. Terus di saat kita lagi fokus nyelesain lagu baru, tapi kita juga kan nggak ninggalin jadwal manggung. Iya. Manggung tetap jalan. Kita memang Trauma tuh bukan band yang banyak banget manggung, enggak gitu kan. Tetap ada manggung ya sekali-sekali, sebulan sekali atau 2 bulan itu misalnya. Tapi tetap ada jadwal. Nah kita juga kan kalau misalnya mau manggung ya perlu latihan kan. Akhirnya saat sesi rekaman ada ditunda dulu atau di stop dulu, kita latihan dulu gitu kan, karena besok minggu depan mau manggung. Ya udah dari situ aja terus nggak taunya kelamaan. Sampai 7 tahun ya. Sampai 7 tahun akhirnya kan. Berapa lama sih prosesnya dari Perennial ke proses untuk album Balakosa ini, berapa lama sih pengerjaan? Pokoknya 2012 Perennial, terus pergantian gitaris itu Hela dari akhir 2014 udah nggak sama kita udah pakai gitaris baru akhir 2014. Nah itu semenjak awal 2015 deh, awal 2015 itu kita ngerapin materi baru. Berarti dari mulai 2015 ya? Awal 2015 ya. Sampai akhirnya jadi 2019 Balakosa ini. Iya, itu juga sebenarnya dari target sudah tertunda 2 tahun. Targetnya itu 2017. Iya, cuma ya tahu 2 tahun. Ya tahu sendiri tadi jadwal itu tadi kan. mulur, ntar besok. Oh iya, ini belum gitu kan. Ini revisi lagi, ini ganti lagi kan. Sampai akhirnya ya udah biar gimana kita usahain 2019 ini harus bisa rilis. Cari label lagi kan? Cari label, beberapa label kita tawarin. Komentarnya juga beda-beda kan. Ada yang mau tapi jadwalnya penuh, ada yang mau tapi tahun depan, tahun sekarang nih maksudnya kan. Ya pokoknya macam-macam alasannya. Akhirnya kita mikir, ini kita udah ngebet banget nih, album harus pengennya keluarnya 2019 gitu kan. Mau ditunda-tunda lagi ntar nggak jadi lagi, mulur lagi. Ya udah. Makin lama. Akhirnya ya 2019 ya rilis sendiri lagi ya. Sama Morbid Noise lagi. Balik lagi ke Morbid Noise. Iya. Itu aja. Nah, tadi sempat lu bilang Trauma bukan band yang banyak manggung segala macem. Ini yang gua denger selama gua ke luar Jakarta nih. Gua kadang-kadang tuh keluar Jakarta tuh kota-kota di Jawa itu sering ngobrol sama anak-anak teman-teman metalhead di sana. Trauma ini untuk sekarang ini kenapa sih jarang main keluar kota? Kalau gue dulu kan 9 bulan ya. 9 bulan tuh paling sibuk kayaknya. Dokumentasinya juga kalau masalah ngomongin dokumentasi untuk metal Trauma, Sino rajanya, dia punya semua dokumentasi dia punya. Nah, balik lagi ke tadi, kenapa sih sekarang nih untuk sekarang Trauma agak-agak susah untuk keluar kota ya? Apa mungkin karena jadwal kesibukan teman-teman di kerjaan atau gimana gitu? Dan yang gue denger juga katanya Trauma band mahal katanya. Wih gila mahal ya. Berapa itu mahal? Wah nggak sanggup mas. Enggak sih. Mahal katanya. Ya soalnya kalau misalnya kalau tadi lu bilang berapa waktu terakhir ini jarang main di luar kota gitu ya. Mungkin ya
kebetulan memang belum dapet jodohnya aja kali ya, belum pas gitu kan. Bukan masalah harga, bukan masalah waktu juga gitu. Walaupun anak-anak pada sibuk, tetap kok kalau misalnya ada jadwal main di luar kota atau kemana di luar negeri gitu misalnya kan, anak-anak tetap berusaha meluangkan waktu. Semua tuh bisa diatur gitu kan. Kayak Rusdi sibuk-sibuknya yang orang kantoran gitu kan, tetap dia bisa ada waktu untuk latihan. Kalau kita bisa lagi tour kayak kemarin tahun lalu Sempet tur Malaysia, Thailand. Oh ya, Malaysia Thailand itu ya? 4 hari itu kan. Itu bisa karena memang sudah di schedule jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Ya dibagi aja waktunya gitu. Berarti memang bukan yang nggak bisa. Memang kebetulan belum dapat aja gitu. Jodoh gitu ya. Dan bukan harga lo ya. Coba kontak gua kalau mau tahu harganya. Soalnya banyak yang bilang ke gua gitu, takut mahal, katanya takut apa gimana gitu. Ya kan teman-teman ya. Yang di luar kota nih. Slow aja undang trauma, langsung aja kontak. Santai, lo kontak aja. Kontak Dinonya gitu kan. Dan gua mau nanya sama lu nih sebagai salah satu band pionir death metal, bisa dibilang seperti itu, dari sejak lu bergabung di Trauma. Kan sekarang banyak nih band-band death metal baru nih ya, bagus lah pasti segala macam. Ya. Menurut lu gimana nih dengan band-band death metal yang sekarang nih, anak-anak sekarang? Ya nomor satu pertama gue seneng lah itu. Dan Trauma tetap tak ada jalurnya gitu kan, membawa konsep dengan old school death metal gitu. Ya. Nomor satu pasti gue turut seneng gitu. Seneng ya? Ini scene ini semakin semarak dibanding dulu gitu kan. Band semakin banyak, yang band berkualitas yang bagus-bagus semakin banyak, dan untuk genrenya juga semakin luas, makin kan? bahaya, makin ngeri. Ya semakin bahaya. Ya, kalau masalah genre musik Trauma sampai sekarang tetap kita di jalur old school death metal gitu kan, ya nggak masalah. Mungkin teman-teman kebanyakan rata-rata main brutal death atau apa itu kan hak setiap band lah gitu kan. Tapi tetap Trauma di jalur old school death metal gitu. Tapi itu aja, gue senang lah ini band tambah banyak, tambah keren-keren lah, tambah keren-keren ya band sekarang ya. Wih, kalau dulu ada istilahnya nggak ngebut nggak brutal kan gitu. Iya. Ngebut nggak brutal. Dan sekarang yang brutal semua no. Dan mungkin menurut lo pribadi ini, lo yakin gak sih nih anak-anak death metal sekarang nih masih tahu Trauma? Mudah-mudahan. Tahu nggak? Mudah-mudahan. Mungkin kalau yang Uti tahu ya. Ya. Tapi terkadang gue juga menemukan apa tuh ya kan. Pernah gue sempat rekomendasi, aduh band apaan tuh om ada. Ya, memang dalam kenyataannya gitu ya. Dari pengalaman gue juga pernah gitu, ada gue ngobrol tentang band anu band apaan tuh om? Lu mesti tahu, band itu mbah lu. Nah terus gitu kan, banyak juga teman-teman istilahnya yang generasi muda tuh, mereka interest terhadap rootsnya. Ya. Dulu tuh di Jakarta, di Indonesia, dulu tuh sebelum ini ada apa, ada siapa sih, sebelum dia ada siapa sih, jadi belajar historinya gitu. Karena buat gue history itu ya penting dan harus mengedukasi gitu kan. Lo harus paham ya, harus tahu ya kan, apa yang lu memainkan death metal. Jadi memang harus tahu rootsnya seperti yang Nino tadi bilang. Ya gitu. bukan nantinya harus dipilah ini senior, ini junior, ini tua, ini muda. Itu nggak ada batasan itu tuh nggak ada. Itu gimana tuh no? Nggak perlu kalau gue bilang. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Lu tua, lu muda, lu senior, lu junior itu yang penting karya. Tuh dengerin. Penting karya aja. Di Jakarta itu tidak pernah yang namanya kita mengklaim ya, namanya apa sih, senior, junior, tua, muda. Ada nggak sih? Nggak ada kan ya? Sebenarnya nggak ada ya. Mungkin semua sih kayak gitu apa ya, kalau bisa mah band-band yang udah ada lebih dulu bisa membantu generasi yang selanjutnya. Terus karena biar gimana nanti juga akan regenerasi kan. Iya kan? Lu tetap sekarang bukan seumur hidup. Nanti ganti generasi. Ada lagi yang lebih. Ganti lagi, dan kita harus melestarikan itu udah pasti. Dan itu akan terus berganti gitu. Ya, kita saling sharing gitu kan. Yang mudaan mungkin nanya sama yang tuaan ya boleh ya kan. Yang tuaan mungkin ngasih tahu yang mudaan boleh, mengayomi juga. Iya, yang mudaan belum tentu lebih bego ya kan. Yang mudaan bisa jadi ilmunya lebih tinggi gitu. Ilmu di rekaman misalnya, di teknologi gitu kan. Kita bisa sharing gitu. Bisa mengkolaborasikan semuanya gitu.
Nah, dan harus tahu nih untuk yang generasi sekarang. Jadi seperti tadi Dino bilang, ya lu harus tahu roots death metal tuh di Jakarta, di Indonesia ya, pada umumnya itu harus gimana sejarah death metal ya. Trauma Dino dengan traumanya, dengan band-band yang lain dulu ya. Masih banyak lagi yang lebih tua dari itu. Ada lagi tua itu ya. Iya. Gausik dulu. Generasi pertama tuh mungkin kalau ditelusurin dari yang akhir-akhir 89 itu masih banyak lagi. Ada lagi ya. Trauma dan teman-teman seangkatan itu kan generasi kesekian. Kan masih ada lagi yang lebih dulu dari kita. Contohnya. Dan pasti ceritanya juga bakal lebih beda lagi sama generasi kita. Sekarang. Iya, mungkin ya di saat seperti apa tuh band-band? Ya kan kayak Rotor dulu, Suckerhead lah, ambil garis besar yang gampang lah ya kan. Masih banyak lagi yang lebih apa? Masih banyak lagi lah pokoknya band-bandnya kan yang sudah dulu ada sebelum band-band yang itu tadi. Gitu. So, pengalaman rekamannya juga pasti kan kalau kita cerita gitu, kita sharing. Lo rekamannya dulu gimana? Pasti beda sama yang gue ceritain era gue. Iya. Pasti beda sama era-era sekarang. Iya. Sekarang lebih gampang, lebih mudah, fasilitas lebih banyak dan itu lebih enak. Dulu gerilyanya susah payah kan. Mau nyari referensi band anu beli di mana? Ya kan? Beli di toko kaset, belinya mesti impor. Mesti pesan 2 minggu. DP dulu, besok baru. Gua dulu pertama beli kaset Sepultura Band of the Remain 2 minggu baru dapat. 2 minggu ya? Iya. Pesan dulu. Dan itu toko khusus ya? Duta Suara kan? Duta Suara. DP dulu goceng, ya. DP dulu goceng. Dulu kaset lokal masih 5.000. Itu kaset impor 13.000. Mesti DP dulu goceng, 2 minggu lagi baru dapat. Gitu. Era-era itu kan masih ngandelin kaset dari luar, dari VSP. Kalau sekarang gampang kan? Tinggal buka YouTube, tinggal buka sosmed, buka website band-bandnya atau sosmed band-bandnya, udah tahu oh band ini alirannya gini. Kalau zaman gua dulu zaman sekolah masih tebak-tebakan. Wih, ini band keren nih. Logonya keren nih. Pasti musiknya kayak gini nih, ngeri kan? Pas gua setel di luar ekspektasi gua. Kok begini ya? Tebak-tebakan logo dulu. Kalau sekarang cari referensi kan gampang. Cari internet. Oh, kayak gini. Oke, gua suka. Besoknya gua beli. Dulu akar-akarnya bisa kebaca. Ih, kalau sekarang akar-akar bingung gua kadang-kadang. Akarnya tambah canggih. Akar-akarnya tambah canggih, tambah jelimet ya kan. Nah, untuk seorang Nino Trauma nih yang masih aktif di scene death metal, mungkin buat teman-teman di sini, mungkin buat adik-adik yang ada di sini, adik-adik untuk death metal sekarang tuh gimana? Kalau gue sih nggak nganggap adik-adik ya sebenarnya. Kita menganggap teman-teman sama semua. Kita semua teman. Ya buat semua. Mungkin apa yang beda mungkin generasi aja kali ya, generasi ya mungkin. Ya nomor satu, yang penting tuh saling support aja satu sama lain dalam komunitas tuh emang mesti saling support ya. Kalau lu mau berdiri sendiri mah nggak akan bisa. Tuh aja. Dan memang kalau urusan band nih ya, gue berbagi doang urusan band nih, tips doang nih, tips ya gimana band bisa awet ya. Kalau bisa ya coba disesuaikan aja apa maksudnya. Ya namanya satu band nih misalnya kayak Trauma 4 kepala. Ini pasti maunya pada beda-beda kan? Iya. Gimana caranya kita bisa nyesuaiin itu aja, saling ngertiin aja. Itu aja sih. Karena kalau lo mau semuanya ego lo sendiri, lo bikin one man project aja. Ya kan? Itu aja sih sebenarnya. Gue punya one man project. Nah udah, lo rekam gitar sendiri, bass sendiri, drum sendiri, nyanyi sendiri, nah itu bebas lah, lo project solo ya. Yoi, kalau setan tuh sendirian ya. Nah, itu. Karena lo egois udah tuh. Lo ngeband gak baju-baju. Bikin bass sendiri jadinya gitu. Gitu aja sih kalau. Gitu aja, jadi harus saling support. Mau lu muda, mau lu tua, mau lu baru, mau lu lama, segala macam itu tidak ada batasan untuk itu ya. Dan lo mesti mau terima, maksudnya terima dikoreksi lah, maksudnya kritikan lah, kritik gitu. Mesti terima lah gitu. Itu masukan buat band lo gitu. Nah itu yang susah tuh. Ya, emang susah itu. Kritik pasti nggak suka. Dikritik baper. Iya. Senyumin aja. Kayak siapa tuh? Tuh ya. Jadi kritik jangan baper. Karena di Gibah Metal anti baper. Bener nggak? Ya jadi dikritik. Ya lo harus mikir juga nih gitu, dikritik. Wah mungkin gue juga ada yang salah bagaimana nih gitu. Ya kan kayak ini Gibah Metal kan baru nih. Nanti kalau dikritik juga ya kita terima kan gitu ya kan. Seperti Nino bilang, saling support. Mau lu tua, mau lu muda, mau lama, mau lu baru segala macem. Jadi harus saling support karena kalau lu berdiri sendiri bikin one man project. Iya, ya kan seperti Nino bilang. Intinya saling support di scene death metal ini kan komunitas, ini tuh komunitas, bukan individual. Kan? Iya. Scene death metal ini di Indonesia menurut lu gimana? Banyak banget nih band-bandan nih. Udah nomor berapa ya sekarang? Terbesar keberapa ya di dunia ya?
Pokoknya udah diakuin banget lah sekarang tuh. Diakuin banget Iya. ya. Dan sudah banyak band death metal tuh yang sudah ke internasional ya. Nggak Bahkan cuma death sudah metal, semuanya. semuanya ya. Yang grindcore, yang black metal gitu kan, sudah banyak diakuin, Sudah memang di diakuin ya. luar. Iya. Di dunia internasional memang sudah diakuin ya. Iya. Dan gue sempet baca di majalah Morbid Noise. Morbid Noise mewawancara seorang basis vokal dari US, The Queen. Wih, tahun berapa itu ya? Itu 2003 kalau nggak salah. Iya kali ya. Nah, itu gua sempet baca, dia bilang katanya seharusnya band-band dari negaranya dia itu belajar dari Indonesia. dari Indonesia. Zaman segitu Broadwin baru ngerilis demo doang tuh. Gue dapet dikirimin demonya dulu. Nah, itu berarti kan memang respon mereka luar biasa ya. Iya. Seharusnya gue bilang apa nggak kebalik nih kita yang belajar ya kan gitu. Indonesia sudah mulai dipandang, bukan mulai dipandang ya, sudah semakin terpandang Sudah gitu semakin kan. terpandang. Sudah banyak band-band di sini yang eksis sampai keluar kan. Sudah manggung di mana-mana gitu kan. Dan untuk Trauma sendiri gimana nih untuk balakosanya nih? Sudah berapa juta keping? Wih, 15 juta kali ya. Ya alhamdulillah penjualan ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Walaupun mungkin belum sesuai harap ekspektasi kita sebelumnya, karena di saat memang penjualan sedang berjalan tiba-tiba pandemi ya jadi lumayan menurun. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berdeath metal ya. Ya. Jadi mungkin untuk yang terakhir Nino di sini di Gibah Metal ada kritikan mungkin nih harus ke bikin studio sendiri nih Gibah Metal nih buat shootnya, jangan di sini apa gimana gitu. Yang menurutmu gimana nih? Enggak sih, kalau gue nggak terlalu menekankan lu bikin tempat atau bikin studio di mana. Cuma pengennya kasih sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu doang. Itu doang ya. Ya kan? Ini udah beda kan nih? Ya beda lah di kuburan lihat belakang itu. Untuk rame-rame sekarang. Kalau berdua iseng juga ya. Itu bukan malam Jumat. Nah untuk Gibah Metal sendiri gimana? Ya semoga Gibah Metal juga ke depannya terus solid ya sama teman-teman krunya semua. Amin. Bisa terus berkarya, bikin sesuatu yang bermanfaat buat komunitas dan scene metal pada khususnya. Alright. Gitu. Thank you untuk Nino Trauma yang udah mau hadir di kuburan. Ya maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih teman-teman semua, jangan kapok ya. Nggak kapok. Kuburan. Semoga Trauma terus berjaya di scene yang makin rame ini, tetap di jalur old school death metal. Jadi jangan lupa seperti yang dibilang rootsnya lu harus tahu ya. Jadi semua juga lu harus tahu bagaimana tentang tadi Dino bilang mempertahankan band itu memang paling sulit. Sampai sekarang Trauma umurnya berapa tuh? 92, berarti 28 tahun ya. Kalau Traumanya 28, kalau Trauma yang sama gue 25. Bukan suatu perjalanan yang singkat. Itu memang sangat-sangat butuh mental tahan banting ya. Perlu perjuangan, perlu dedikasi, loyalitas, tulus ikhlas, duit. Iyalah mau promosi emang nggak pakai duit. Betul. Dulu beli ngejajan kan buat beli perangko. Terima kasih buat Dino Trauma yang udah hadir di Gibah Metal episode kedua ini. Terima kasih teman-teman semua. Di sini ada Osel. Ini yang punya bendera kuning ada di sini. Salam buat apa ya? Ada Gambino Gosal dari Nikrov, ada Rio dari Osmed, Nipo juga dari Osmed, ada Streki. Ya kan tim behind the scene kita asik. Ada Jordi dari Sakar. Udah enggak. Kenapa dipecat loh? Dipecat ya? Aduh, udah UMR. Bikin project kan lah. Reklus sekarang. Ya, anak-anak muda yang bersemangat yang membantu Gibah Metal. Pantengin terus Gibah Metal. Ini episode yang kedua dengan Nino Trauma. Jangan lupa like and subscribe apa subscribe sih gua agak susah. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe Gibah Metal di YouTube, di channel YouTube. Pantengin terus Gibah Metal. Kita akan terus mewawancara orang-orang yang memang sudah berkompeten di scene underground
khususnya metal yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa besok hari Jumat gue tanggal 28 Agustus bikin studio gigs di sebuah studio di Bilangan Condet Jakarta Timur ya. Jadi terima kasih Nino sudah datang. Sama-sama. Keep Death Metal Live. Salam dari gue Baba Gele di Gibah Metal. Ya.